kita harus selalu kemudian melihat tugas perkembangannya. Kalau dia misalnya masih batita balita, maka penjelasannya harus banget konkret dan harus penjelasannya pakai asosiasi supaya dia memahami. Misalnya kalau misalnya kita pakai cat hitam, terus kemudian kita pegang anak itu atau anak itu megang kita, nah itu akhirnya kan kamu jadi kelihatannya ada hitamnya juga ya di sini. Nah, si umpamakan virus itu seperti itu. Kalau di sekolah saya terus terang saya pakai drama. Pada waktu kita mau menyelesaikan pembelajaran di sekolah, mereka harus PJJ. Sebelum masuk PJJ itu kita ceritakan pakai drama. Lalu drama itu tiap kali kita putar kita kirim ke orang tua untuk diajarkan. Jadi nanti ada sebagai orang yang guru yang bergerak sebagai virus, terus kemudian kenapa dia mesti cuci tangan, dia mesti kemudian pakai masker, nggak boleh deket-deketan berjarak. Itu diumpamakan pakai dramanya pakai dicipratin air. Kalau makin cipratan airnya artinya kita bisa kena gitu dan airnya berwarna. Jadi semua konkret karena itu masih di tingkat playgroup sama taman bermain dengan TK. Tapi pada waktu dia sudah lebih besar, udah di SD, mungkin cara penjelasannya juga sudah berbeda. Mereka sudah bisa membaca. Tapi untuk SD kecil juga masih agak ditambahkan dengan informasi penjelasan yang lebih kompleks sudah mulai bisa di SD kecil. SD besar itu lebih beda lagi. Nah, sehingga sampai saya bikin seperti di tiap kelas bikinlah kegiatan suruh cerita tentang apa yang dirasakan selama pandemi ini dan kemudian dibikin seperti kayak video dari satu kelas. Setiap anak memberikan saran tentang apa yang dialami, yang dia rasakan. Ada yang melihat dari sisi emosi, luar biasa. Ada yang melihat dari sisi keterbatasan mereka, jadi seperti kayak orang dipasung. Ada yang melihat dari kelas yang jadi itu semua sebetulnya adalah kita bisa melihat sejauh mana, seberapa dalam anak memahami tentang si virus ini, si COVID-19 ini. Dan setelah itu, penjelasan setelah si COVID-nya jelas, lalu kita menjelaskan kenapa ada protokol COVID-19 ini, harus jarak dan sebagainya, itu juga kita jelaskan gitu. Jadi, ibaratnya anak itu dijelaskan sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Kalau terlalu kompleks untuk anak yang masih kecil, itu pun tidak bisa. Karena tingkat pemahaman kognitifnya masih sangat terbatas. Masih ingat teori Piaget, Erikson? Nah, ayo ada di mana tuh teorinya? Nah, itu kita lihat bahwa memang agak sulit nih untuk anak-anak yang seperti ini. Tetapi pada anak waktu sudah lebih besar, mungkin lebih gampang menceritakannya. Gitu. Tetapi anak yang lebih besar juga membutuhkan cerita atau pemahaman yang spesifik juga gitu, tergantung dia usianya berapa gitu. Kelihatan nggak kalau misalnya ada semut kecil secara kasat mata, kalau semutnya masih kecil banget atau sesuatu kotoran yang kecil nggak kelihatan, harus pakai kaca pembesar. Nah, kalau si virus ini nggak kelihatan pakai kaca pembesar. Jadi mereka bisa membayangkan kenapa yang nggak kelihatan itu tetap harus diwaspadai gitu loh. Walaupun dia udah di SD. Karena kalau yang kita cuci tangan dan sebagainya kan insya Allah kita nggak bisa ngelihat nih. Nggak bisa ngelihat dengan kasat mata. Tetapi ada di situ gitu loh. Makanya ada kan yang pakai zat yang bisa kelihatan kalau glowing in the dark itu ya. Yang kalau misalnya itu kalau bisa kelihatan, nah itu dari situ bisa kelihatan si tangan kita itu udah nempel kemana aja, mulut kita udah kena dan sebagainya. Dan cara yang seperti itulah yang kemudian kita ajarkan agar mereka lebih paham. Dan masalahnya gini, manusia bisa belajar terutama kalau dia tahu dan dia mau cepat belajarnya, kalau dia tahu ada manfaatnya untuk dia. Jadi kalau misalnya kita bicara adik sakit batuk kayak gimana rasanya? Nggak enak, aku batuk terus. Aku nggak bisa kemana-mana. Aku nggak boleh kemana-mana dari mama. Nah, jadi kalau nggak mau batuk, karena ini si virus ini keluarnya kayak batuk awalnya. Di situ dia melihat, oh iya pengalaman saya batuk tuh nggak nyaman ya. Jadi saya harus mengantisipasi supaya jangan. Nah, kalau dia tahu, oh ini kebutuhannya untuk saya. Jadi bukan karena ibunya ngomel, ibunya marah, bapaknya ngomel, bapaknya marah, gurunya ngingetin mulu.
itu enak sumpah. Anak juga enak rasanya dengerin itu. Iya. Sehingga dia akhirnya, ngapain sih orang bawel banget gitu. Tapi kalau kita ngasih taunya untuk manfaatnya dia, oh dia ngerti. Dia ngerti. Sampai anak yang nggak boleh makan ice cream dikala dia flu. Itu dia Iya, akan iya. paham. Tetapi kalau hanya mengatakan nggak boleh, itu nggak jelas. Dan proses pembelajaran jadi nggak ditangkap dengan pemahaman akan lambat gitu. Iya. Belajar itu kalau di kita kan di ilmu psikologi adalah perubahan perilaku. Mulai dari kognitif, afektif, baru psikomotor. Kalau dia mudeng, dia paham, afektifnya rasa senang tidak mengalami itu, lalu psikomotornya akan mengikuti. Oke, jadi sebetulnya gini, Nda. Kalau kita lihat orang tua itu awalnya dari orang tua. Orang tua ini sekarang ada ya yang kita survei secara dari kantor saya, banyak yang apa ya namanya WA, email, dan kemudian akhirnya kita sebarkan seperti kayak apa gambaran dari orang tua sekarang yang ada di rumah apa yang dirasakan. Rata-rata semua judulnya stres. Stresnya kenapa? Karena kondisi dia sendiri sebagai orang tua juga dia nggak nyaman karena dia juga kadang-kadang ada yang dipotong salary gajinya, pendapatannya, ada yang tidak punya pendapatan lagi karena sudah di PHK. Mereka juga tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Nobody knows about that, gitu ya. Jadi ada banyak hal yang uncertain, tidak tentu, tidak jelas. Dan itu yang membuat orang tua juga menjadi cemas, kecemasannya tinggi, anxiety-nya tinggi, stres, gitu ya. Dan itu yang ditularkan kepada anak. Luar biasa, yang nular itu bukan virusnya aja, tetapi orang tua stres itu juga menular. Saya selalu bilang, jangan tularkan stres kamu kepada anak. Misalnya gini, urusan domestiknya heboh ibu ini. Harus kerja dari rumah. Anak-anaknya 3, PJJ semua, pembelajaran jarak jauh semua. Subhanallah. Yang kecil TK juga PJJ, yang SD kelas misalnya 4 PJJ, yang SMP juga PJJ. Lalu orang tuanya panik, laptop cuma 1. Ya, PC cuma 1. Jadi apa yang mesti mereka lakukan? Kalau saya selalu mengatakan gini, petakan dulu diri kalian supaya kalian tidak cemas. Nah, kalau kalian tidak cemas, itu berdampak pada pola asuh kita kepada anak. Nggak semua bisa dikerjakan sekaligus. Orang tua harus belajar buat skala prioritas. Karena anak awalnya belum tentu dia bisa belajar skala prioritas kalau orang tua tidak mengajarkan. Artinya, hal-hal yang mendesak dan juga kemudian penting itu jadi skala prioritas pertama. Tapi hal yang tidak mendesak dan tidak penting itu skala prioritas keempat. Itu kan ada bagannya, penting dan mendesak. Kalau tidak penting dan tidak mendesak ya udah paling akhir drakor, main main game dan sebagainya. Itu nerima telepon, jawabin WhatsApp, itu bisa di ujung belakang dari kehidupan kita setiap hari. Tapi yang penting dan mendesak, misalnya gini, kita mesti memberikan laporan kantor hari ini. Itu penting banget dan mendesak. Ya udah utamakan itu dulu daripada otak kita pusing kemana-mana. The next step adalah apa? Oh ya, PJJ anak saya yang SD masih bisa dikerjakan nanti nih, kira-kira sorean dikit lagi untuk diupload ke Google Drive-nya si guru. Itu bisa dikasih ke skala prioritas kedua gitu. Jadi kita ini membuat diri kita calm dengan cara membuat skala prioritas. Lalu berikutnya yang mesti dipentingkan juga adalah begini. Oh, kita nih manusia, terutama yang udah gede-gede dan tua-tua ini, kadang-kadang ribet dengan sesuatu yang kita bikin, kita standarkan sendiri. For example, misalnya gini, di Lebaran ini, orang itu selalu dari zaman dahulu kala sampai sekarang, Lebaran baju baru. Lebaran itu harus identik dengan kunjungan ke rumah teman-teman, ke orang tua, kemana-mana gitu. Lebaran tuh harus begini, makanannya harus lengkap kayak gini, harus gini, harus gini. Itu yang mengharuskan siapa numpang tanya. Itu kan kita sendiri. Akhirnya kaki kita kelilit dengan apa yang kita katakan harus. Dan itu berdampak kepada kita stres. Kalau itu nggak tercapai. Coba sekarang dilihat lagi. Mana yang bisa dieliminasi. Apa yang harus-harus itu.
nggak usah baju baru, nggak usah ke kuburan dulu, nggak usah apa namanya bikin makanan yang heboh. Sementara kita emang nggak bisa bikin makanan yang heboh, nggak usah kemudian beli karena mungkin dana kita juga terbatas sekarang gitu. Kalau kita bisa mengeliminasi itu bikin hidup kita lebih ringkas. Sehingga kemudian kita tahu yang mana kita mesti lakukan. Kita jadi aman. Nah, pertanyaannya tadi kan, jadi gimana bikin anak betah di rumah? Kalau kita udah nggak stres, sebagai yang orang tua yang gede ini, yang ada di rumah, itu berdampak kepada anak yang nggak stres juga. Lalu kita yang orang tua bisa hidup lebih santai. Berpikir out of the box. Itu adalah bentuk kreativitas yang luar biasa. Kalau saya sih ngelihatnya gini ya, kalau misalnya apa namanya kita bisa mengatakan kepada anak bahwa apa yang dia lakukan itu untuk kebaikannya dia dan dia paham itu seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau menurut saya insya Allah dia akan terus melakukan karena anak kalau udah diajarkan dan sudah terbentuk jadi kebiasaan, biasanya dia akan tidak lupa gitu. Kecuali ada inkonsistensi di dalam kehidupan rumah itu sehingga dia kemudian jadinya kemudian lalai gitu. Tapi kalau apa namanya konsisten dan sebagainya, menurut saya nggak akan terjadi apa-apa gitu. Iya itu kan kalau kita lihat bahwa kalau kita belajar bahwa apa namanya support dari lingkungan itu sangat membantu terbentuknya suatu perilaku. Nah makanya kalau misalnya kita mau melakukan suatu perubahan kepada anak, harusnya diberitahu dulu orang-orang yang ada di sekitar anak, significant others-nya itu kayak gimana maunya. Apa yang bisa kita lakukan adalah mensosialisasikan itu kepada si nenek, si tante, atau apa gitu. Dan kalau menurut saya, tanggung jawab terbesar itu ada pada orang tua. Sehingga orang tua yang harus membuat kebijakan, yang orang tua mau lakukan itu apa? A, B, C, D, E-nya. Gitu. Nah, orang yang lain ikut karena tidak punya tanggung jawab besar sebenarnya kepada anak-anak ini yang harus bertanggung jawab kepada orang tuanya. Kalau dia mengikuti apa yang diinginkan, insya Allah bisa tercapai lah gitu apa yang apa namanya diharapkan orang tua. Tapi kalau kita nggak sosialisasikan dulu, terus kita tiba-tiba melakukan aja tiba-tiba gitu, ya pasti orang-orang di sekeliling kita masih belum satu suara dengan kita gitu. Gini nih, apa menanggapi tentang si COVID ini, orang selalu ngomongnya negatif dulu, panik dulu. Udah kita tidak bisa gini loh, kita tidak bisa gini. Saya punya kasus satu di mana orang tua itu bolak-balik menghubungi saya karena si anak ini ikut pada waktu orang tuanya panik buying waktu pertama kali kita harus di lockdown di rumah. Sampai saat ini anak ini nggak mau keluar kamar sama sekali. Karena orang tuanya bilang, ayo cepat ini, beli. Kalau nggak ada, nanti nggak ada lagi. Kita nggak bisa belanja lagi, kita nggak bisa ini. Nah, jadi, apa ya, gaya kita menyampaikan, yang tadi saya bilang kecemasan, stres itu semua ditularkan, itu terbukti banget gitu. Jadi, nggak benar deh kalau misalnya diri kita sendiri belum merasa oke, belum merasa santai, belum terasa nyaman, untuk kemudian memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak kita. Wajib dulu kita sendiri merasa nyaman dulu. Apa ya, kalau dilihat lagi orang tua itu terkadang berpikirnya memang jauh sekali. Nanti kalau nggak ini saya nggak bisa gini, saya udah nggak punya ini, saya harus begini, saya harus nanti melakukan ini. Nah kecemasannya itu juga yang kemudian membuat dia bertindaknya jadi sometimes nggak sampai bisa ditangkap oleh nalar gitu. Ketakutan-ketakutan dia dan sebagainya. Jadi memang sebetulnya anak itu nggak punya alternatif. Dia adalah anak itu adalah kadang-kadang tidak punya power. Sehingga semua kunci ada di orang tua. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa orang tua yang harus benar-benar oke dulu, orang tua harus nyaman, belajar bersyukur, ini saya bukan mau tausiah ya, tapi kita kadang-kadang nggak bersyukur nih. Kita nggak bersyukur kenapa? Setiap kali kita melakukan sesuatu, kita melihatnya, oh ini nggak yang waktu itu, waktu sebelum COVID itu nggak seperti ini. Kita nggak pernah melihat bahwa sekecil apapun, oh alhamdulillah saya nggak sampai terkena sampai saat ini. Oh alhamdulillah anak-anak saya sangat tunduk dan mau tetap di rumah.
gitu. Itu kan karena saya ada di rumah jadi anak-anak baru. Jadi mensyukuri every single thing yang ada dalam kehidupan kita itu. Dan itu juga harus dilihat dari apa yang dilakukan anak saat ini. Jadi jangan juga kemudian, yang tadi saya bilang, kita jadi ribet dengan standar kita yang nggak jelas itu. Kalau kita bisa melihat itu lebih simple, lebih sederhana, lebih slim, insya Allah kita bisa kemudian mendapatkan apa yang kita inginkan gitu.